Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enza. Kali ini kita akan membedah alur cerita lagi, masih film Jepang dan selalu film Jepang. Kali ini film tentang Yakuza, judulnya Ryuzo and Seven Henchmen. Jadi saya ceritain garis besarnya dulu di sini. Jadi film ini tentang pensiunan Yakuza yang udah pada tua-tua semua, terus mengadakan reuni. Dan akhirnya kelompok ini membentuk kelompok Yakuza lagi seperti dulu. Diawali dengan Ryuzo, karakter utama kita, yang sedang latihan pedang di depan rumah. Karena Yakuza kan, dia pasti punya banyak tato. Terus anaknya mengeluh dan disuruh pakai baju. Anaknya nggak mau kalau nama baiknya tercemar. Karena di Jepang kan Yakuza itu dianggap sesuatu yang negatif. Terus di sini Ryuzo disuruh jaga rumah karena anaknya dan istrinya ini ingin liburan musim panas. Cerita berlanjut, Ryuzo sedang bermain pachinko. Intinya di sini dia sebel sama orang ini. Ryuzo pun mukulin orang ini dan ingat-ingat ya, mukanya orang ini jadi kunci nanti. Terus Ryuzo pulang ke rumah dan di sini Ryuzo kena penipuan ore-ore sagi. Intinya di sini Ryuzo bakal menyiapkan uang dan janjian sama penipu ore-ore sagi ini di depan stasiun. Setelah bertemu sama penipu, ternyata bukan uang yang dibawa Ryuzo, tapi barang-barang peninggalan masa-masa Yakuzanya. Di sini penipu mulai ketakutan. Terus muncul teman Ryuzo, yaitu Masa. Si Masa ini mulai curiga. Tapi Ryuzo masih aja percaya. Akhirnya biar masalah selesai, Ryuzo bakalan memotong jari tangannya, seperti cara-cara Yakuza. Tapi si penipu ini malah kabur karena ketakutan. Selanjutnya, Ryuzo dan Masa ini jalan bareng dan melihat temannya sedang dipukulin sekelompok anak muda. Di sini dia memperlihatkan kepada sekelompok anak muda ini kalau dia adalah Yakuza. Tapi kelompok ini bilang gak takut sama Yakuza. Di tengah adu mulut, terus muncul polisi dan kelompok ini pun disuruh pergi sama polisi. Ternyata polisi ini udah mengenal Ryuzo dan tahu kalau Ryuzo ini dulunya dia adalah Yakuza. Terus mereka semua makan bersama dan membahas kalau kelompok yang tadi itu disebut Keihin Rengo. Keihin Rengo ini semacam mantan geng motor yang mirip kayak Yakuza, tapi dia lebih liar. Terus cerita menyoroti di markas Keihin Rengo. Di sini kelompok ini mulai mengeluh karena pekerjaannya dihalangi sama kakek-kakek mantan Yakuza ini. Cerita berlanjut ketiga kakek-kakek ini, Ryuzo, Masa, dan Mokichi ingin mengumpulkan teman-temannya lagi. Di sini kita bakal diperkenalkan siapa aja teman-teman Yakuzanya Ryuzo. Yang pertama, ini adalah Watanabe Yoshi alias Mak. Mak adalah seorang gunslinger. Terus ada Ishida Hideo alias Hide the Six Inch Nail. Senjatanya dia ngelempar pakai paku. Lanjut ada Taka alias si Kamisori Taka. Senjatanya ini pakai alat cukur. Dan yang terakhir ada Ichizo. Di sini senjatanya pakai pedang tongkat. Oke, jadi inilah ketujuh kakek-kakek mantan Yakuza yang nantinya bakal bikin film ini semakin tolol. Cerita berlanjut ketika anaknya ini sedang liburan, dia dipanggil ke kantor karena ada pendemo. Terus si bosnya ini menyuruh anaknya Ryuzo ini memanggil ayahnya, tapi dia menolak. Anaknya ini akhirnya pulang ke rumah dan kaget karena Ryuzo ini membawa kedua temannya ini ke rumah. Karena tidak tahan, anaknya ini mengusir Ryuzo. Akhirnya ketujuh orang ini bertemu dan menuju ke pemandian air panas. Tapi pemandian air panas ini udah bangkrut dan di sini bertemu sama anggota Keihin Rengo. Terus cekcok dan ketujuh kakek ini mengeluarkan senjatanya masing-masing. Keihin Rengo pun kabur. Lanjut, ketujuh kakek ini mengadakan pemilihan siapa yang jadi ketua. Singkat cerita, si Ryuzo ini akhirnya jadi pemimpin atau Oyabun dan Masa jadi wakilnya. Dan seperti budaya Yakuza di Jepang, mereka melakukan Sakazuki. Cerita berlanjut ke rumah Masa dan di sini muncul penipu dan ingin menipu Masa. Tapi ternyata semua anggota lagi ada di rumah Masa. Penipu ketakutan dan akhirnya kabur. Ternyata penipu ini adalah orang Keihin Rengo. Makin sebel dah tuh Keihin Rengo sama Ryuzo.
Terus di sini karena kelompok Ryuzo dan teman-teman ini belum punya nama, akhirnya dinamakan Ichiryukai. Cerita berlanjut ketika kelompok Ryuzo dalam sebuah perjalanan dan bertemu dengan seseorang yang ada di pachinko sebelumnya. Ternyata orang ini bekerja sebagai penagih hutang. Ryuzo dan kelompoknya yang baru dibentuk ini kan belum punya uang. Akhirnya dia membantu pekerjaan orang ini. Tapi ternyata Ryuzo nggak cocok di pekerjaan ini. Dan Ryuzo ingin tahu siapa yang memberi tugas orang ini. Ternyata yang memberi tugas adalah Nishi, bos dari Keihin Rengo. Selanjutnya, Ryuzo dan teman-teman nyamperin ke kantornya Keihin Rengo. Dan Ryuzo ingin mengontrol areanya yang dulu. Karena Yakuza kan punya wilayahnya masing-masing. Tapi di sini Nishi tidak peduli. Akhirnya Nishi memanggil polisi dan semua dibubarkan. Keesokan harinya, Ryuzo dan teman-teman ketemu sama Yasu yang sedang berdemo di sebuah perusahaan. Akhirnya Ryuzo dan teman-teman ikut dalam demo menggunakan mobil anaknya. Di sini dia pakainya juga nggak izin sama anaknya. Ryuzo nggak tahu kalau perusahaan itu ternyata tempat anaknya bekerja. Dan anaknya juga nggak tahu kalau Ryuzo ikut demo dan menggunakan mobilnya. Nah, perusahaan ini akhirnya menyuruh Keihin Rengo untuk membubarkan pendemo. Tapi di tengah kesepakatan, Ryuzo ini masuk dan mengusir Keihin Rengo. Dan Ryuzo pun akan membantu membubarkan pendemo. Jadi anaknya dan bosnya ini nggak tahu kalau Ryuzo juga salah satu pendemo. Sebuah trik yang sangat licik sekali ini. Masih ingat sama mobil anaknya yang dipakai tanpa izin? Keesokan harinya, anaknya ini pakai mobil itu dan ternyata tulisan yang ada di mobil belum dilepas. Dan anaknya ini pun tertuduh ikut bersekongkol dengan pendemo. Lanjut ke cerita, Ryuzo dan teman-teman mampir ke sebuah hostess club. Dia ketemu sama dua cewek. Yang satu teman lamanya dan yang satu adalah cucunya Mokichi. Poin penting di sini ada di cucunya Mokichi ini. Selanjutnya, Ryuzo dan teman lamanya ini pulang ke rumah. Tapi ternyata si teman lamanya ini suaminya pulang. Dan suaminya adalah si Nishi, bos dari Keihin Rengo. Ryuzo pun akhirnya pulang menggunakan pakaian perempuan. Esok harinya di markas Keihin Rengo, Nishi ini tahu kalau anggotanya ada yang pacarnya cucunya Mokichi. Nishi pun menyuruh anggotanya untuk membawa cucunya Mokichi. Tapi anggota Nishi ini dan cucunya malah laporan ke Mokichi. Akhirnya Mokichi pun ke markas Keihin Rengo sendirian untuk melakukan pembunuhan. Tapi dia malah ketangkep dan akhirnya dia mati karena dipukul pakai bat baseball. Karena kematian Mokichi, akhirnya Ryuzo dan teman-teman bersiap untuk menyerang Nishi. Mokichi yang udah mati ikutan dibawa juga sama Ryuzo. Setelah menerobos masuk ke dalam markas Keihin Rengo, mulailah scene-scene pertarungan. Dan yang lucu di sini, si Mokichi yang udah mati digunakan sebagai tameng. Sat sekali. Nishi pun ketakutan, akhirnya kabur pakai mobil. Ryuzo pun mengikutinya. Di sini Ryuzo menjarah sebuah bus dan kita bakal diperlihatkan scene kejar-kejaran mobil versus bus. Akhirnya bus Ryuzo bisa menghentikan mobil Nishi. Dan di sini Ryuzo berhasil mukulin Keihin Rengo. Dan endingnya polisi pun datang. Nishi dan Keihin Rengo, Ryuzo dan teman-temannya semua ditangkap tidak terkecuali. Ya, seperti itulah cerita pensiunan Yakuza yang membentuk kelompok Yakuzanya lagi. Oke, jangan lupa subscribe ya. Kita ketemu lagi di bedah alur film selanjutnya. Bye-bye.